Assalamualaikum Scorpio, apa kabar kalian di sana? Semoga baik sehat semuanya, amin ya. Di sini akan saya readingkan untuk kalian Scorpio ini tentang seseorang yang datang di tahun 2022 gitu ya. Itu dan ini saya reading tentang karakter dia, karirnya dan zodiaknya begitu ya. Saya reading tentang hal itu nanti. Dan ini general reading ya untuk umum dan kolektif. Kalau kalian ingin personal reading tentang permasalahan kalian sendiri, hubungi WA yang ada di description di bawah video ini. Kalian bisa personal reading ke saya begitu dan kita readingkan nantinya gitu ya. Itu oke, langsung kita readingkan di sini tentang seseorang yang datang di tahun 2022 untuk si Scorpio. Seseorang ini ada kartu The World ya. Dia tampan ya. Kalau laki-laki dia tampan, kalau perempuannya cantik, dia orangnya ya. Itu pintar berkomunikasi orangnya. Kemudian orangnya sabar, kuat di sini, cerdas juga ya itu. Dan dia menjalani kehidupan di semesta ini dengan energi yang seperti itu gitu ya. Otomatis kan energinya energi yang baik ya kalau dengan energi seperti itu. Dan di sini orangnya penuh dengan karismatik ya, orangnya berkarisma gitu. Itu kalau laki-laki ya dia mempunyai jiwa pemimpin ya, itu yang ya istilahnya jiwa kedewasaan ya, jiwa bijaksana gitu. Orangnya seperti itu. Di gambaran The World ini kan gambaran di perputaran bumi, perputaran semesta gitu ya, orangnya seperti itu. Dan kemudian di sini ada The Hermit, orangnya suka memberi pencerahan ke orang lain gitu ya, memberikan jalan keluarnya, memberikan sinar, memberikan pencerahan ya, yang pasti orangnya seperti itu, memberikan pencerahan di kegelapan untuk orang lain gitu ya, orangnya seperti itu. Dan orangnya detail kalau melihat segala sesuatu gitu ya, kayak istilahnya benar-benar teliti orangnya gitu ya itu. Dan mungkin kadang ada rasa khawatir juga gitu ya untuk energinya dia sendiri gitu. Ada khawatir, takut, cemas gitu akan, tetapi kalau dia tenang, mungkin di malam hari yang tenang ya. Kalau ketenangan kan ada di malam hari, kalau siang kan pada kerja, jadi banyak suara-suara kendaraan lalu lalang atau yang lainnya gitu kan ya. Itu dia tenangnya di malam hari, di saat kalau dia ada takut, cemas, khawatir ya, dia bisa memberikan jalan keluarnya untuk dia sendiri, lebih tenang, lebih keluar dari energi yang kekhawatiran tersebut ya. Itu dengan memberikan memberikan energi untuk lebih ke pencerahan diri sendiri gitu ya. Itu orangnya seperti itu dan bisa memberikan pencerahan ke banyak orang gitu. Orangnya seperti itu. Dan kemudian di sini ada The High Priest, dia religinya kuat, spiritualitasnya kuat gitu ya, keyakinannya kuat ke Tuhan gitu. Orangnya seperti itu dan mempunyai intuisi, insting, feeling yang kuat juga ya. Dan segala keputusan itu kuncinya ada di dianya, dan dia juga istilahnya meskipun dia egois, tapi egoisnya di sini dia bertumpu ke Tuhan gitu ya, bertumpu dengan keyakinan ke Tuhan karena orangnya religius ya. Itu religinya kuat dan spiritualitasnya kuat gitu ya. Mungkin dia mempunyai energi sixth sense ya, bisa juga seperti itu. Dia orang yang punya sixth sense ya itu. Dan segala keputusan itu ada di dianya gitu ya Mas. Mungkin dia ego orangnya gitu, tapi egonya ego yang baik ya, karena di sini The High Priest ya, itu keyakinannya hanya satu, itu ke Tuhan gitu. Orangnya seperti itu. Dan di sini ada Eight of Cup.
dia mempunyai tujuannya itu jauh ke depan gitu ya. Dia memandang melihat apapun tujuannya itu jauh ke depan, nggak hanya untuk hari ini akan tetapi untuk jauh ke depan berprosesnya harus seperti apa itu dimulai dari hari ini, dari sekarang gitu. Orangnya seperti itu yang ingin dia capai yaitu tentang keberuntungan di sini. Dan meskipun dia banyak kebahagiaan yang ada di dianya, tetapi kebahagiaan yang dia rasakan saat ini kayak seperti belum bisa untuk dia rasakan gitu ya, karena yang dia lihat itu keberuntungan ke depan. Jadi keberuntungan itu yang ingin dia capai ke depannya, mempunyai tujuan keberuntungan di situ gitu ya. Itu keajaiban di depan itu ada di dianya, karena kartunya ada di dia ya. Meskipun dia saat ini sudah bahagia ya, ada banyak kebahagiaan, akan tetapi dia ingin untuk kedepannya lebih bahagia gitu ya. Orangnya seperti itu, mempunyai tujuan yang ke depan lebih baik lah ya. Istilahnya pandangannya jauh ke depan orangnya gitu, nggak sempit dalam berpikir, nggak sempit dalam memandang segala sesuatu gitu ya. Orangnya seperti itu. Dan kemudian di sini ada Eight of Cups. Dia suka memberi hadiah ya orangnya. Dia suka memberi hadiah kecil mungkin. Kalau misalkan ketemu awal ya dia memberikan hadiah awal gitu ya. Orangnya seperti itu. Dan apapun yang dia inginkan dalam proses kehidupan dia ya kebahagiaan yang dia tuju, itu aja sih. Perasaannya yang peka, istilahnya dia memakai sepenuhnya itu dengan perasaan di sini. Kalau memakai logika ini saya lihatnya nggak begitu ya. Dia cenderung ke sensitifnya dia, ke perasaan dia itu untuk memberikan energi dalam kehidupan dia ya. Itu orangnya seperti itu. Dan kebahagiaan ini dia capai satu persatu gitu ya. Kebahagiaan awal mungkin di tahun 2022 ini mendapatkan kebahagiaan mungkin karena dipertemukan dengan kalian, jadi itu mungkin awal kebahagiaan untuk si dianya, dia merasa itu. Jadi yang pasti dia orangnya mempunyai karakter seperti ini ya, itu. Dan kemudian di sini ada Ten of Pentacle. Dia mempunyai keluarga besar yang berada ya, statusnya orang yang berada lah ya, orang terpandang gitu, orangnya seperti itu di keluarga besarnya dia ya, itu. Dan seseorang ini orang yang setia ya, orang yang setia, sayang dengan keluarga besarnya gitu ya. Dan mungkin mempunyai bisnis usaha atau karirnya dia yang dipunyai keluarga, bisa juga seperti itu. Mungkin di karirnya dia mengelola tentang karir yang dipunyai keluarga besarnya, bisa juga seperti itu ya. Itu. Dan di sini dia ada Eight of Pentacle. Dia orang yang bertanggung jawab ya, orang yang fokus kalau diberikan tugas, berikan kerjaan gitu tuh dia menjalaninya dengan kefokusan dia, ketelitian dia gitu ya. Orangnya seperti itu. Dan kemudian di sini si dianya ini pintar untuk memplanning atau merencanakan segala sesuatu gitu ya. Itu strateginya pintar, planningnya, rencananya itu banyak sekali, sering terrealisasi gitu ya, sering menjadi kenyataan gitu. Orangnya seperti itu, pintar menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi lah ya, satu persatu, tetapi bisa terselesaikan dengan benar gitu, orangnya seperti itu. Dan di sini ada Two of Cups, dia orang yang berkomitmen. Kalau dalam hubungan asmara ya, dia memberikan energi take and give-nya seimbang ya, memberi dan menerima seimbang, saling memberikan cinta, saling perhatian, kasih sayang, itu dia komitmen di situ kalau di hubungan begitu ya. Itu. Dan benar-benar ini, atau mungkin ini seseorang yang memang ada di energinya si Scorpio gitu ya, itu. Jadi istilahnya dia memberikan hubungan yang
penuh dengan komitmen, yang bisa memberikan hubungan yang saling mencintai satu sama lain gitu ya, orangnya seperti itu. Itu sih. Ini di hubungan nggak cuman Two of Cup ini nggak cuman tentang hubungan asmara, tetapi di segi yang lain juga dia orang yang berkomitmen ya, orangnya seperti itu. Dan istilahnya kontrak atau perjanjian yang ada di dia kalau misalkan dengan partner bisnis ini sering mendapatkan hasil gitu ya, istilahnya sering terrealisasi, itu orangnya seperti itu. Dan di sini ada Ten of Cup yang mana si dianya ini yang pasti tujuannya adalah kebahagiaan untuk keluarga kecilnya dia gitu ya. Itu mungkin semuanya proses itu dia jalani untuk mewujudkan akan adanya keluarga kecil bahagia gitu ya, bahagia dengan istri atau suami, dengan anak-anak gitu. Itu tujuan dia dengan energi yang dia berikan gitu ya, dan dia benar-benar sayang dan cinta dengan keluarga kecilnya dia gitu. Itu sih ya. Kalau misalkan dia belum menikah dan dia masih sendiri, ya otomatis dia sayang sekali dengan keluarganya, dengan ayah ibunya, adiknya, kakaknya gitu ya. Itu orangnya seperti itu, dan mempunyai keluarga yang bahagia juga gitu, keluarganya bahagia orangnya ya. Gitu ya, karakternya seperti itu. Kemudian karirnya, kita lihat karirnya di sini. Karirnya itu ya mungkin memakai fisik ya, memakai fisik itu kalau tampan, cantik, bodinya bagus gitu, otomatis kan bisa mungkin apa ya, kayak Pragawati gitu-gitu ya kalau perempuan gitu, atau yang pasti yang memakai fisik lah ya, memakai fisik, memakai ketampanan ya, mungkin kayak ya mungkin pramuniaga juga gitu ya, resepsionis, apa segala macam, yang pasti memakai fisik yang cantik, yang cakep gitulah ya. Itu orangnya seperti itu. Atau bisa juga memakai fisik yang, karena ini seorang laki-laki ya, otomatis memakai fisik lah ya untuk karirnya gitu. Itu perempuan juga sama, yang pasti karirnya yang menggunakan fisik gitu. Dan dengan komunikasi, mungkin di bidang komunikasi bisa juga ya. Itu ya, di bidang komunikasi, kemudian di bidang yang membutuhkan kesabaran, kekuatan, itu untuk karirnya dia ya. Itu mungkin kalau perempuan ya, mengurus orang sakit gitu ya, mungkin perawat, atau ya yang mengurus orang sakit, yang mengurus dengan kesabaran lah ya, apapun itu karirnya gitu. Itu kayak mungkin home care gitu, kalau yang yang perawat yang ini mengurus orang sakit mungkin di luar negeri bisa juga ya, seperti itu. Atau yang lainnya lah ya, yang pasti di sini yang membutuhkan kesabaran dan kekuatan. Kemudian membutuhkan karir yang membutuhkan kecerdasan dia, itu apapun itu ya. Itu sebentar. Oke. Itu yang menggunakan kecerdasan ya, mungkin di bidang pendidikan, atau yang pasti yang membutuhkan kecerdasan ya, apapun itu ya. Itu. Dan kemudian di sini The Hermit memberikan karir yang memberikan pencerahan ke banyak orang. Itu mungkin motivator, atau mungkin istilahnya ya yang bersangkutan dengan konsultasi ya, memberikan konsultasi ke banyak orang, psikiater, psikolog gitu, atau yang lainnya gitu. Orangnya seperti itu. Kemudian di sini ada The High Priest, mungkin yang berhubungan dengan spiritual ya, karirnya di bidang spiritual, di bidang religi ya. Itu. Kemudian di sini
ada Eight of Cup mungkin yang memberikan support ya, support ke banyak orang begitu ya, memberikan ya support ya, istilahnya apa ya namanya, ya motivator ya, sejenis itu gitu, untuk kedepannya harus seperti apa dan bagaimana gitu ya. Itu kemudian di sini Eight of Cup itu memberikan memberikan hadiah, memberikan kebahagiaan ke orang lain gitu, mungkin ya kayak apa ya, ya memberikan tawa ke banyak orang ya, yang pembikin konten-konten atau mungkin pelawak bisa juga seperti itu ya. Itu kemudian ada apa ya, Ten of Pentacle itu seseorang yang mempunyai usaha sendiri ya, usaha keluarga gitu ya, otomatis kan mempunyai usaha sendiri atau bisnis sendiri, otomatis kan istilahnya pengelolaan keuangan ya, di bidang keuangan keluarga gitu ya, di bidang keuangan lah ya, pentakel di sini gitu. Itu sih mungkin di bidang administrasi juga, pengamat, penganalisa juga gitu ya. Itu kemudian di sini manajemen, di bidang manajemen gitu, apapun itu ya, istilahnya manajemen itu kan banyak sub-subnya gitu ya, istilahnya mungkin manajemen di bidang apa, sumber daya, manajemen perusahaan, manajemen apapun itulah ya, rumah sakit apa segala macam, keuangan gitu, perbankan atau yang lainnya, yang pasti yang berhubungan dengan manajemen gitu, mungkin manajer gitu ya. Itu pengelolaan lah yang pasti, pengelolaan nggak harus ke manajer ya, tapi istilahnya seseorang yang karirnya di bidang pengelolaan lah ya itu. Dan kemudian di sini ada Two of Cup, mungkin seseorang yang memberikan apa ya, istilahnya kalau orang yang penuh dengan komitmen itu apapun kerjanya bisa dimanapun gitu ya, apapun itu gitu ya, orangnya seperti itu. Atau yang pasti yang memberikan apa ya, karir yang di bidang untuk mempersatukan hubungan agar bisa saling cinta gitu ya, apa di KUA apa ya itu ya, pokoknya sejenis itulah ya, yang pasti kalian akan tahu segi-seginya itu ya, detailnya gitu, kalian yang tahu gitu. Karena di sini kan saya secara garis besar ya memberikan apa namanya, di bidang karir di sini ya, kan nggak bisa disebutkan secara detail kalau readingan general gini kan ya gitu. Kalian akan tahu nanti seseorang yang datang ke kalian ini karirnya apa setelah kalian bisa mengenal satu sama lain kan gitu ya. Kemudian di sini ada Ten of Cup, kebahagiaan keluarga, berarti apa ya, ya memberikan kebahagiaan ke keluarga. Karirnya itu ya mungkin kepala keluarga ya itu kan tanggung jawabnya kan yang pasti kepala keluarga ya, ibu rumah tangga juga kan ya, yang pasti yang bisa memberikan kebahagiaan keluarga ya anak-anak juga gitu ya. Itu istilahnya mungkin ibu rumah tangga gitu bisa juga ya. Itu apa ya, untuk kebahagiaan keluarga ya yang berhubungan dengan psikologi lah ya itu. Jadi agar bisa bahagia itu seperti apa itu orangnya, karirnya itu. Kemudian di segi zodiaknya, kita lihat zodiaknya di sini Capricorn bisa ya, Capricorn, kemudian Aquarius, Leo, apa namanya Virgo ya, kemudian
Libra ini yang berhubungan dengan perasaan-perasaan hubungan gitu tuh. Itu tuh Libra itu kayak gitu tuh ya. Itu kemudian Sagittarius, Taurus juga ada, Pisces ada ya. Itu ya. Itu sih. Kalau saya lihatnya itu ya untuk zodiaknya gitu. Kalau misalkan zodiak nggak kesebut di sini, tetapi energinya di karakter dan karirnya ada, ya otomatis itu resonate untuk kalian juga ya. Karena resonate-nya kan nggak harus ke semua energi ini masuk gitu ya. Itu karena di sini kan saya nariknya tentang karakter. Karakter itu masing-masing orang beda gitu. Karirnya juga ya, dan zodiaknya juga. Jadi istilahnya kalau memang resonate ya ada di antara ini, bisa resonate seseorang yang akan datang ke kalian nantinya gitu. Itu akan kelihatan kalau dia sudah datang gitu ya. Itu kalau misalkan sekarang sudah datang, bisa juga karena ini saya reading di awal tahun, benar-benar awal tahun 2022 gitu. Ada yang ketemu dengan seseorang yang mempunyai energi ini, mempunyai karakter ini, bisa juga ya. Karena yang ngelihat readingan ini kan banyak ya, jadi bisa juga seperti itu gitu. Oke, kalau misalkan resonate semua ya, ini benar-benar sangat resonate untuk kalian gitu ya. Itu seseorang yang datang di tahun 2022 gitu ya. Itu oke ya. Ya karena di sini kan yang ngelihat kan nggak hanya zodiak Scorpio yang lihat di sini ya, pastinya yang ada hubungannya dengan Scorpio. Nah mungkin ini energi kalian ya, dan kalian akan datang ke Scorpio, bisa juga ya. Ini resonate apa enggak untuk kalian gitu kan. Oke, saya rasa ini readingnya ya, saya rasa cukup ya. Semoga paham untuk kalian ya. Semoga bermanfaat juga, dan saya akhiri sampai di sini dulu. Kita ketemu dengan video-video saya yang lain, dan assalamualaikum Scorpio. Bye.